Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan tanah sekolah dasar dan SMP di Padang belum bersertifikat. Puluhan tahun diminta masyarakat, jembatan Sikilang mulai dibangun. Kembali terjadi, lelaki Parubaya cabuli pelajar putra sebuah SMP di Pariaman. Ketinggalan kereta Pak semua. Kasus pencabulan sesama jenis kembali terjadi di Pariaman. Pelakunya adalah seorang lelaki Parubaya dan korbannya seorang pelajar SMP yang masih berusia 15 tahun. Polisi menangkap pelaku setelah ibu korban melaporkan kasus pencabulan yang menimpa anaknya. Keterangan polisi pada Selasa siang, modusnya pelaku mengajak korban pulang bersama dengan sepeda motor karena kasihan dengan korban yang berjalan kaki. Korban awalnya ragu karena tidak kenal dengan pelaku. Namun setelah dibujuk-bujuk dengan dalih satu arah, akhirnya korban mau berboncengan dengan pelaku. Namun di tengah jalan, korban kembali dibujuk untuk singgah di sebuah warung di lokasi objek wisata Pariaman. Korban ditawari akan diberi uang dan dibiayai sekolahnya hingga taman, asalkan mau meladeni nafsu bejatnya. Korban mencoba melawan, namun kalah tenaga. Di dalam warung di pinggir jalan itulah korban dicabuli. Tak terima dengan perlakuan ini, korban menceritakan kejadian ini kepada ibunya, yang kemudian melaporkannya ke polisi. Perbuatan itu terjadi sampai dengan selesai. Atas kejadian ini, setelah pulang, korban menceritakan kepada orang tuanya, dan atas kejadian ini, orang tua korban yaitu ibunya datang untuk melapor ke Polres. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pakaian korban dan pelaku sebagai barang bukti. Pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tim Satres Narkoba Polres Darmasraya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jorong Tarata, Nagari Pulau Punjung, pada Selasa malam. Awalnya, polisi mengetuk pintu secara baik-baik, namun tidak dibukakan oleh penghuni rumah. Karena geram, polisi mendobrak pintu rumah hingga terbuka. Di dalamnya ada tersangka yang dicari, Hadi Maikar Saputra dan istrinya. Tersangka pura-pura lugu dan berlagak tidak tahu dengan tujuan kedatangan polisi ke rumahnya. Tersangka yang sehari-hari berjualan jengkol ini bahkan enggan menunjukkan tempat penyimpanan sabu-sabu. Namun polisi tidak menyerah dan terus menggeledah setiap sudut rumah. Upaya polisi membuahkan hasil. Polisi menemukan 8 paket sabu-sabu dan sejumlah alat untuk mengonsumsinya. Selain menjual sabu-sabu, tersangka ternyata juga sebagai pemakai sabu-sabu. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Tim Panter Satres Narkoba Polres Darmasraya di bawah pimpinan AKP Risma Desa telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terduga pengedar sabu-sabu dengan inisial HM. Adapun penangkapan dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang yang diduga melakukan pengedaran narkoba. Dari tangan HM ditemukan suatu buah dompet yang berisikan 8 paket sabu-sabu. Sedangkan modus dari pelaku tersebut dengan pura-pura berjualan jengkol. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 20 tahun. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Seorang pencuri toko berusaha melarikan diri saat akan ditangkap oleh tim kelewang Satreskrim Polresta Padang. Namun langkah Irham terhenti saat polisi menembak kakinya. Irham dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Setelah itu, pria yang berusia 24 tahun ini diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, pelaku telah mencuri di 10 lokasi di Kota Padang dengan sasaran toko-toko yang telah tutup pada malam hari. Sasarannya barang berharga di dalam toko, seperti televisi, uang tunai, dan barang-barang yang mudah dijual. Barang curian dijualnya ke penadah di daerah Lubuk Begalung, dan uang penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Modus secara diam-diam dan orang atau ruko kosong, dan di situ tersangka melancarkan aksinya dengan cara merusak gembok. Bisa tersangka masuk ke dalam ruko tersebut. Itu barang yang diambil pelaku dan berhasil kita amankan, 1 unit TV LED 32 inch, dan untuk BBBB selanjutnya masih tahap pengembangan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lainnya. Polisi menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.